Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang implementasi JST dalam software. Nama-nama kelompok kami: yang pertama Nopi Aulia, kedua Anita Sari, ketiga Lola Nurbestari, keempat Puji Hastuti, kelima Waasna, keenam Husnul Adil, dan ketujuh Muhajer. Materi yang akan kami bahas adalah implementasi LVQ untuk pengenalan pola sidik jari. Ada 4 yang kami akan bahas. Yang pertama, jaringan syaraf tiruan LPQ. Yang kedua, sidik jari terbagi atas 3, perennial nature, immutability, dan individuality. Yang ketiga, perencanaan sistem terbagi atas 3 juga. Yang pertama, penetapan input, penetapan output, dan arsitektur jaringan. Materi keempat adalah implementasi dan pengujian terbagi atas 3, pencarian sidik jari, pelatihan LPQ, dan pengujian. Baik, pertama kita akan membahas tentang jaringan syaraf tiruan. Pengertian dari jaringan syaraf tiruan atau biasa disingkat dengan JST merupakan representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. JST terdiri dari sejumlah simpul atau node yang merupakan elemen pemroses. Sedangkan LVQ adalah suatu metode untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Jaringan syaraf tiruan atau JST merupakan sistem yang adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Oleh karena sifatnya yang adaptif, JST juga sering disebut dengan jaringan adaptif. Jaringan syaraf tiruan sendiri merupakan jaringan dari unit pemroses kecil yang saling terhubung, dimodelkan berdasarkan jaringan syaraf. Jadi antara input, hidden, dan output itu saling berhubungan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang sidik jari. Sebelumnya kita masuk ke pengertian sidik jari. Di sini dijelaskan bahwa sidik jari adalah bentuk alur garis pada ujung jari telapak tangan manusia yang membentuk pola tertentu. Dua buah sidik jari yang berasal dari satu sumber akan memiliki alur garis lokal yang sama. Tidak ada dua individu yang memiliki pola sidik jari yang identik dan sama. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ada 3 fakta yang dapat kita simpulkan. Yang pertama dikenal dengan istilah perennial nature, yaitu guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada kulit manusia seumur hidup. Yang dimaksud adalah pola sidik jari yang terbentuk secara alami yang terdapat pada ujung jari setiap manusia. Yang kedua dikenal dengan istilah immutability, yaitu sidik jari seseorang tidak pernah berubah kecuali mendapatkan kecelakaan serius. Hal ini dapat kita pahami maksudnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah individuality, adalah pola sidik jari yang unik dan berbeda untuk setiap orang. Jadi, apabila kita membandingkan sidik jari milik kita dengan orang lain, maka kita akan menemukan berbagai perbedaan. Berdasarkan dari 3 fakta tersebutlah alasan mengapa kita dapat melakukan pengenalan pola sidik jari dengan mengimplementasikan jaringan syaraf tiruan. Dalam perancangan sistem, ada hal penting yang perlu dipahami. Yang pertama, penetapan input. Yang kedua, penetapan output. Yang ketiga, arsitektur jaringan, di mana penetapan input dilakukan berdasarkan matriks pola sidik jari berukuran 120 x 160 piksel. Dalam hal ini, matriks diperoleh dari penelusuran tiap piksel pola sidik jari, di mana akan diberikan nilai 1 jika terdapat piksel berwarna hitam dan nilai 0 untuk piksel berwarna putih. Kemudian penetapan output yang akan dihasilkan pada sistem ini adalah kemiripan sidik jari
yang diuji dengan berdasarkan pola sidik jari yang telah mengalami proses pelatihan. Nah, yang dimaksud proses pelatihan ini, sidik jari yang diuji dan sidik jari yang mengalami pelatihan sebelumnya akan dicocokkan tingkat kemiripan untuk menghasilkan output. Sedangkan arsitektur jaringan, inisialisasi bobot ini diperoleh dari data yang diinputkan yang didapat dari hasil penelusuran pola sidik jari sehingga menjadi matriks. Setiap pemilik sidik jari akan memasukkan data sidik jari jempol kanan sebanyak 5 kali. Implementasi dan pengujian terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pencarian sidik jari. Yang kedua, pelatihan LVQ. Yang ketiga, pengujian. Selanjutnya, pencarian sidik jari. Pencarian sidik jari, untuk memulai proses pencarian terlebih dahulu, user harus memasukkan data sidik jari yang ingin dicocokkan. File gambar bitmap yang berukuran 120 x 160 pixel. Pelatihan LVQ, data yang telah dimasukkan dalam database, khususnya data pola data sidik jari harus melalui proses pelatihan pemilihan. Grafik perbandingan waktu pelatihan. Pada tahap ini akan dianalisis hasil dari proses perhitungan pelatihan dan proses perhitungan pengujian. Pada proses perhitungan pelatihan digunakan pola sidik jari jempol kanan yang masing-masing pola memiliki 5 gambar titik. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.